Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Shadaqallahul 'azim. Al-Quran pernah menggelitik kita dengan pertanyaan yang sederhana, bahwa sesungguhnya sebelum kita berada di dunia ini, kita ini sedang ada di mana? Pertanyaan sebelum kita di dunia ini ada di mana? Orang pasti membayangkan sebelum dia hidup itu dia ada di mana, atau disebut ada atau tidak. Al-Quran memberikan gambaran bahwa manusia itu sebelumnya lam yakun syai'am madhkura, tidak pernah terbicarakan. Dulu tidak pernah ada orang yang menyebut kita, karena kita belum lahir dan belum diberi nama. Tidak ada orang yang memanggil-manggil Musta'in, tidak ada orang memanggil-manggil Abdullah, tidak ada yang memanggil-manggil Muhammad, karena tak ada. Itu artinya manusia dituntut untuk selalu berpikir tentang dirinya sendiri. Ketika dia belum ada, lalu ada sekarang. Mau berbuat apa ketika sudah ada, dan setelah ada di dunia ini mau kemana? Karena ternyata dulu kita punya kakek, dan kakek itu tidak ada, dikubur. Kita juga punya bapak, orang tua, dan lain-lain, dan seluruhnya itu tiada. Dan pada giliranlah kita akan seperti itu. Untuk kehidupan ke depan, agama yang memberikan wawasan kepada kita bahwa ada kehidupan yang lebih abadi, yang abqah, dan yang harus digagas, dengan tujuan bahwa manusia mempunyai pengertian yang dalam bahwa hidup ini bukan sebuah keabadian. Oleh Al-Quran diingatkan ad-dunya. Ad-dunya itu artinya sangat pendek. Jadi bentuk bentuk lebih komparatif dari adna. Kalau adna itu muzakkar, kemudian muannasnya ad-dunya, sangat pendek. Tetapi kalau untuk berpikir kehidupan dulu itu kita ada di mana, sama dengan bertanya sesungguhnya kehidupan awal itu seperti apa, awal terjadinya kehidupan itu seperti apa. Ilmuwan tidak ada yang bisa menjawab, karena akan terjadi perputaran mulak, sama dengan pertanyaannya arek-arek cilik itu.
Dhisik antarane ayam dengan telur. Telur teko ayam, ayam teko telur, dan seperti putaran seperti itu. Dan satu-satunya ilmuwan yang agak berani menyampaikan kehidupan awal adalah Charles Darwin. Meskipun dengan teori evolusinya yang sedemikian terkenal, ternyata sekitar 5 tahun teori evolusi itu gugur, dihabisi oleh muridnya sendiri, Louis Pasteur. Kebenaran yang menyanggah, yang menghabisi teori evolusi Darwin dikuatkan lagi oleh temannya seperti Alexander Aparin dan ditutup oleh ilmuwan Rusia Jeffrey Bada, dan akhirnya tidak populis. Kenapa mereka tidak bisa menemukan awal kehidupan itu seperti apa? Karena memang kerja rasionalitas tidak bisa. Hanya kerja keimanan yang bisa menjawab awal kehidupan dengan jawaban satu kalimat tauhid. Allah. Allah lah yang menciptakan awal kehidupan menurut kehendaknya sendiri. Pertanyaan menjadi demikian, untuk apa Al-Quran membanding-banding antara masa kehidupan pre-kehidupan dunia dibanding kehidupan dunia dan selanjutnya? Jawabannya adalah sebuah pembuktian yang tak terbantahkan bahwa betapa sedikitnya presentasi kehidupan ini dibanding tidak kehidupan. Betapa sedikitnya kita berada di dunia ini dibanding kita tidak ada di dunia. Kalau dipresentasi ke belakang. Sebut saja umur kita 100 tahun. Dibanding 100 tahun sebelum kita. Itu mungkin digit kalkulator sudah kehabisan. Mungkin perbandingannya 0, sudah. Tak banding sama sekali. Kalau kita sadar, mohon maaf ini, meskipun kita sudah mati dan diberi batu nisan, dikai kijing gitu loh. Apalagi kijingnya batunya itu marmer. Mohon maaf. Batu nisan yang kita pakai untuk tanda di kuburan, itu usianya di dunia, itu bisa lebih panjang dibanding mayitnya sendiri yang pakai. Kijingnya tok itu umurnya lebih tua timbangannya wong itu. Silahkan orang membangun rumah, silahkan. Tapi harus sadar bahwa tekel, keramik, tembok, jeding, dan lain yang ada di rumahnya itu usianya menikmati dunia ini jauh lebih tua, lebih lama dibanding pemakainya sendiri. So, kenapa Al-Quran membanding-banding seperti itu? Dengan jawaban bahwa terkait dengan khutbah kemarin bahwa sehebat apapun amal manusia dengan durasi waktu di dunia yang sangat pendek seperti itu, jika mengharapkan balasan surga, kita tahu bahwa kenikmatan surgawi itu sangat tak terbayangkan. Mala ainun ra'at, mata pun tak bisa membayangkan. Wala uzunun sami'at, telinga pun tak bisa mendengarkan keindahannya. Wala khatar fi qalbi bashar, tak pernah terlintas sedikit pun. Jika kita meyakini bahwa balasan surga itu sangat abadi dan sangat maha servis, maha mewah, itu artinya sehebat apapun amal manusia itu tak cukup untuk membeli surga yang sangat abadi.
sujudlah 100 tahun tanpa bangun barangkali. Apa artinya sebuah kerja 100 tahun untuk memperoleh surga yang abadi, yang tak terbatas, unlimited. Karena itu maka terkait dengan khutbah kemarin bahwa Tuhan di dalam menyikapi manusia itu mempunyai dua pendekatan. Yang pertama dengan keadilannya, bil adl, dan kedua bil fadl. Dengan keadilan Tuhan itu kita disikapi secara sportif, secara adil, salah dihukum, kemudian mempunyai kebaikan dibalas kebaikan. Sedangkan bil fadl, yaitu pendekatan dengan anugerah Tuhan yang maha rahmat, salah-salah sedikit dimaaf, pahala sedikit dilipat gandakan, dan selanjutnya. Dan kita memilih mendekati Tuhan dengan cara bil fadli, dengan cara kerahmatan Tuhan, seperti yang dikisahkan dalam khutbah kemarin. Orang yang sudah membunuh 100 orang dan ternyata mati di tengah-tengah pertobatan, meskipun persis, tapi Tuhan punya kuasa mendekati dengan fadlnya, dan mayat itu menggeliat, menggeletak ke arah yang dituju sehingga lebih dekat ke desa pertobatan, dan malaikat surgalah yang berhak mengambil dan untuk dimasukkan surga. Itulah sebabnya maka di dalam syariah Islam menyadari begitu singkat usia manusia, maka Allah menurunkan syariah fadl. Syariah yang amaliyahnya sedikit tapi pahalanya berlimpah. Kita ambil contoh seperti Ramadan, edisi khusus. Hebat. Hanya dengan puasa Ramadan kita seperti itu pahalanya. Dan tidak hanya itu, di dalam agama kita ada amal-amal produktif yang bisa tersaving secara abadi, di mana dulu-dulu tidak terserviskan seperti itu. Disebutlah sebuah sedekah jariyah. Orang membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah, kemudian dipakai kebaikan abadi, meskipun dia sudah ada di dalam alam kubur di kematian, maka dia akan terweselkan, terkirimi dengan pahala itu. Itu adalah piranti-piranti yang disediakan Tuhan untuk memproduktifkan amal kita. Kemudian ada ilmu yang bermanfaat. Di hadapan kami ini para pelajar, para santri yang ingin membangun pundi-pundi amalnya sendiri melalui ilmu bermanfaat. Dan ilmu bermanfaat itu nikmat, sangat nikmat. Semua orang bisa melakukan ilmu bermanfaat. Tidak harus menjadi ustadz dulu, tidak harus menjadi kiai dulu, tidak harus. Apa yang bisa? Para bapak-bapak, ciptakan kondisi di rumah. Kontrol secara ketat semua keluarga di rumah, baik pembantu, anak, istri, dan lain-lain. Kontrol. Jangan sampai ada minum atau makan apa aja tanpa baca bismillah. Kalau ingin ilmu bermanfaat, kontrol. Bismillah dhisik. Bismillah. Perhatikan bibirnya, kalau sekiranya belum tegur. Ini amal yang rutin tetapi pahalanya sangat besar. Sangat besar. Mungkin kita mati dan anak kita yang terdidik membaca bismillah. Kemudian setelah minum, makan, alhamdulillah, dia akan mendidik ke anaknya, ke temannya, anak-anak, terus kita dapat amal-amal produktif. Dan itu servis agama. Kemudian juga ada yang disebut anak soleh yang mendoakan. Di sini kepada orang-orang tua yang sedang mendengarkan,
ada hukum kausalita yang menunjuk bahwa kalau ingin didoakan anak, kalau kematian kita besok ingin didoakan anak, maka harus mulai sekarang rajin-rajin mendoakan anak. Siapa yang menanam, dialah yang akan memanen. Untuk itu, setelah Ramadan kemarin, kita sudah masuk dalam pelatihan-pelatihan yang serba fadl. Siang hari, tidur pun dianggap ibadah. Dan malam hari, kita diguyur dengan rahmat yang banyak. Itulah yang akan kita teruskan menjadi amal-amal yang produktif setiap saat. Tidak ada bahasa lain. Saya mengikuti sebagian sahabat yang sampai 6 bulan lamanya setelah Ramadan tetap berdoa. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Ada seorang sahabat yang kemarin saya kisahkan, saking maha pentingnya ibadah Ramadan itu diterima, takut tidak diterima dia, sampai 6 bulan setelah Ramadan masih berdoa, taqabbal minna, ya Tuhan terimalah amal Ramadan kami. Karena betul-betul amal Ramadan kami itu, amal Ramadan itu betul-betul amal yang sangat produktif dan sangat berpengaruh untuk menaungi, untuk menghadapi kehidupan setelah Ramadan. Dan mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah sebagai hamba Allah yang disikapi dengan fadlnya, yang dirahmati, bukan hamba yang disikapi Tuhan dengan keadilannya. Barakallahu fiikum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karim. Malikum barufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم وقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.